Halo sobat, ketemu lagi dengan saya, Bu Guru Ratna, dalam topik Aksi Nyata 2. Oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang kurikulum merdeka. Namun sebelumnya, apakah sobat semua tahu apa yang dimaksud dengan kurikulum? Dan mengapa kurikulum selalu berubah? Nah, jadi kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar murid yang kompleks dan multidimensi. Sedangkan kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Kurikulum adalah suatu rencana pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi dari kurikulum adalah untuk memastikan bahwa siswa belajar hal-hal yang penting dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu kurikulum yang terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Jadi dapat kita simpulkan mengapa kurikulum perlu berubah. Pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar memenuhi kebutuhan belajar murid. Ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Perubahan kurikulum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir diantaranya: 1. Kurikulum KBK tahun 2004, 2. Kurikulum KTSP tahun 2006, 3. Kurikulum K13 tahun 2013, 4. Kurikulum revisi tahun 2017, dan 5. Kurikulum Merdeka tahun 2020. Adapun kerangka dasar dari kurikulum merdeka meliputi: 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Profil pelajar Pancasila, 3. Struktur kurikulum, 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen, 5. Capaian pembelajaran. Untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid diperlukan peran 3 pilar pendidikan, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah. Kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan, karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman bagaimana murid dididik, agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid dan dapat mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Nah, kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan terdiri dari: 1. Karakteristik satuan pendidikan, 2. Visi, misi, dan tujuan, 3. Perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila atau P5. 5. Pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru yang dapat diterapkan oleh satuan pendidikan antara lain: 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid, 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid,
4. Menyesuaikan dengan konteks kehidupan. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan.